selalu berlawanan. Saya percaya sejahat-jahatnya seorang manusia, Roh Kudus tetap bisa bersuara di hati orang itu, iya atau tidak? Sejahat-jahatnya manusia, maka itu suara siapa yang kita mau dengarkan? Tiap hari itu memang perang dalam diri kita. Yohanes 14. Saya akan baca mulai 18. Aku tidak akan. Apa arti sebuah kalimat kalau ada kata tidak akan? Itu artinya apa? Ya tidak akan, bukan tidak mungkin sama sekali. Nah, Yesus Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera berfirman begini, aku tidak akan. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Garis bawah ini. Apa arti firman ini? Artinya begini, ada sebuah titik kecil yang dimiliki oleh semua manusia di dunia. Tidak ada seorang pun di dunia, dia orang kaya, dia orang sukses, dia orang miskin, siapa saja pasti mempunyai titik kecil ini. Istilah saya, titik itu berbunyi, tidak ada seorang pun manusia yang mau ditolak. Betul tidak? Enggak ada yang mau ditolak. Ditolak itu rasa sakit, terhina, rasa tidak berharga dalam hidupnya. Kalau Yesus Tuhan sumber damai sejahtera berfirman, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Itu artinya kalau dunia boleh menolak kita, Yesus tetap menerima kita. Kalau saudara dalam hidup betul-betul tahu aku diterima oleh Yesus Tuhan, karena Dia berjanji aku tidak akan dibiarkan yatim piatu oleh Dia. Ya sudah, rasa takut itu muncul karena ditolak, rasa nggak berharga, rasa nggak disayangi. Catat ayat ini, aku datang kembali kepadamu. Yesus datang kepada kita. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup. Kata pentingnya di sini, sebab aku hidup. Karena itu kita pun akan bagaimana? Baca Alkitab, kita pun akan hidup. Apa lawan katanya hidup? Mati. Nah, saudara, yang celaka itu yang setengah mati. Ya atau tidak? Kalau mati karuan mati ya sudah. Nah, yang setengah mati itu yang celaka. Mengapa ada orang bisa setengah mati? Jawabannya gampang. Pengen hidup tapi nggak mau hidup, pengen mati tapi takut. Wah, itu paling celaka saudara kayak begini. Itu namanya setengah mati. Iblis kembali lawan katanya. Kalau Yesus berkata sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Kalau setan tidak, aku yang punya kematian, maka kamu pun akan mati kalau kamu ikut aku. Jadi masalahnya sederhana, suara siapa yang kita mau dengarkan? Saudara, mendengar kata halusinasi itu paling tidak enak. Ada suara-suara yang terus mendengung di kuping ini, sampai orang itu pukul kepalanya. Sudahlah, capek betul. Hari ini ambillah keputusan. Sumber damai sejahtera itu segera menghancurkan iblis. Di mana kita? Di bawah kaki kita, jangan lupa. Saya lanjut ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Roh Kudus, tolong kami dalam nama Yesus. Saudara, saya ingin saudara betul-betul menyadari ini. Kita akan celaka dalam hidup kalau kita tidak pernah tahu apa yang Papa sudah buat atas kita. Tapi ayat 20 Yohanes 14 mengatakan, pada waktu itulah kamu akan tahu. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kapan? Pada waktu itu kapan? Lalu kedua, tahu tentang apa?
ini penting sekali. Kalimat pertama ayat 20. Pada waktu itulah. Pada waktu kapan? Pada waktu Yesus menyatakan, sebab aku hidup, maka kamu pun akan hidup. Amin. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu apa? Walaupun banyak orang Kristen membaca ayat 20 Yohanes 14, ternyata dibaca berulang-ulang pun tetap tidak pernah tahu yang harus diketahui dalam hidupnya. Tahu apa? Mari kita baca pelan-pelan kalimat berikut. Tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pelan-pelan. Coba renungkan siapa di dalam siapa dan bagaimana. Ayo pikir baik-baik. Siapa pernah lihat boneka Rusia? Tahu boneka Rusia? Yang besar, begitu dibuka ada kecil-kecil banyak lagi di dalam itu. Pernah nggak lihat boneka Rusia itu? Oke. Saudara, inilah sebuah janji yang luar biasa. Pada waktu itulah kamu akan tahu. Tahu tentang apa? Pelan-pelan. Aku, siapa aku di sini? Yesus. Di dalam siapa? Bapa. Lalu yang kedua, siapa di dalam siapa? Kamu, kita di dalam Yesus. Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam kita. Coba gambarkan. Kira-kira kita di mana? Ayo, jangan lama-lama mikir. Iya, ayo, ada yang bilang dalam Bapa, dalam Yesus. Yang betul. Cepat. Kenapa? Nah, ini yang luar biasa. Oke, saya sudah berpikir begini. Saya akan pakai istilah perang. Di dalam perang, saudara pernah ngerti sebuah kata barikade, barricade. Itu artinya apa? Ayo, barikade. Itu apa? Ayo cepat. Ayo, barikade. Wah, ngelir. Apa itu barikade? Ya, ada batas yang tidak boleh dilewati. Nah, dalam hukum perang ini sangat penting barikade. Ya, saya pakai istilah itu. Kalau kita baca baik-baik kalimat pendek ini, ya, dari wajah saudara, kalau saya lihat ini, saudara itu kayak wajah bingung betul. Aku dalam Bapakku, kamu dalam aku. Saya jadi bingung sini. Baca lagi. Aku dalam Bapakku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Pertanyaannya, jadi saudara dan saya itu ada di berapa barikade? Ayo, berapa barikade? 2 yang di luar, 1 yang di dalam. Lo kok masih bengong lagi? Lo kenal kitab murek, lo dulu maksudnya. Ulangi lagi. Kita ada di 3 barikade, saudara. 2 di luar, 1 di dalam. Oke. Yang di luar 2 itu siapa saja? Bapa dan Yesus. Stop dulu sampai di sini. Bayangkan. Saya tanya kepada saudara, setan mana yang berani melewati 2 barikade itu untuk ambil kita? Setan goblok pun gak akan goblok itu. Ngerti kata itu? Setan dablek pun gak akan berani melewati 2 barikade itu. Lu ya atau tidak? Cepat jawab. Nah, misalnya, ini pakai kata misalnya, setan, ada setan yang goblok terus dablek bisa, nekat lagi, berani ngerebut kita setelah melewati 2 barikade itu. Misalnya setan bisa ngemplok kita, misalnya dia bisa makan kita. Ada 1 yang masih ketinggalan di dalam. Siapa itu tadi?